Halo Sobat Neo, apa kabar? Selamat datang kembali di Neo Channel bersama saya Kianom. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita mengenai belajar Cognitor 4. Pada materi video di sesi kali ini, kita akan membuat sebuah fitur yang sangat penting di dalam playlist pembelajaran kita, di mana nanti kita akan membuat sebuah fitur yaitu Point of Sales atau POS. Fitur Point of Sales ini nanti akan kita gunakan untuk mencatat transaksi-transaksi di dalam aplikasi toko buku kita. Nah, secara khusus untuk Point of Sales ini nanti akan kita gunakan untuk mencatat transaksi penjualan buku. Dan itu mengapa fitur Point of Sales ini menjadi fitur yang sangat penting di dalam aplikasi ini. Karena ini adalah goal atau tujuan akhir kita membuat aplikasi toko buku ini. Nah, materi apa saja yang akan kita pelajari di dalam pembahasan kita mengenai Point of Sales? Yang pertama, nanti kita akan mencoba membuat layout dari pos penjualan kita atau Point of Sales kita. Nanti kita akan membuat layoutnya bagaimana, lalu nanti proses bisnisnya bagaimana, nanti kita akan mencoba membuat layoutnya. Nah, yang kedua, nanti kita akan mencoba membuat fitur keranjang belanja atau chart. Nah, nanti untuk chart ini akan kita gunakan untuk menampung produk apa saja yang dibeli oleh konsumen. Nah, untuk membuat chart ini atau keranjang belanja ini nanti kita akan menggunakan sebuah library yaitu library khusus untuk chart. Nah, selain menggunakan library chart ini, karena chart itu dia lebih condong ke JavaScript, nah nanti untuk penggunaan chart kita juga akan bersinggungan dengan jQuery dan juga Ajax. Nah, karena kita bersinggungan dengan jQuery dan juga Ajax, nah ini tidak bisa dipisahkan dari JSON. Maka dari itu, nanti ketika kita membuat keranjang belanja, nanti kita juga akan bermain mengenai JSON. Lalu yang ketiga, setelah layoutnya sudah, kemudian fitur keranjang belanjanya sudah, nanti kita akan membuat sebuah fitur untuk transaksi pembayaran. Nah, di dalam transaksi pembayaran ini nanti akan menyimpan transaksi penjualan kita, lalu detail penjualan kita, nanti semuanya akan kita buat di dalam materi yaitu fitur transaksi pembayaran ini. Jadi ada 3 pokok utama yang nanti akan kita pelajari selama materi mengenai Point of Sales ini. Oleh karena itu, karena ini materinya cukup panjang, nanti kita akan membagi pembelajaran kita ini atau video ini menjadi 3 bagian. Bagian yang pertama nanti kita akan coba membuat layoutnya terlebih dahulu. Lalu nanti yang kedua, kita akan mencoba menerapkan fitur chart. Dan yang ketiga, nanti kita akan membuat fitur pembayaran. Nah, ini adalah ERD yang nanti akan kita gunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Nanti kita akan menggunakan 2 buah tabel. Yang pertama adalah tabel sales, yang kedua adalah tabel sales detail. Nah, tabel sales ini nanti akan kita gunakan untuk mencatat transaksi penjualan. Sedangkan untuk sales detail nanti akan digunakan untuk mencatat detail dari penjualan. Di mana untuk detail penjualan ini meliputi produk apa saja yang dibeli oleh customer. Nah, sebelum kita melanjutkan materi, kita akan membuat 2 tabel ini ke dalam database kita. Nah, silakan teman-teman buka database teman-teman, yaitu kita buka PHP MyAdmin. Dan ini adalah database toko buku yang kita gunakan. Nah, di dalam database ini kita akan membuat 2 buah tabel, yaitu tabel sales dan tabel sales detail. Kita scroll saja ke bawah. Di sini untuk nama tabelnya kita buat saja tabelnya sales. Lalu untuk kolomnya ada 5 ya. Kita go saja. Lalu untuk kolom yang pertama adalah sale ID atau ID dari penjualan. Nah, ini nanti kita akan membuat tipe datanya adalah varchar. Kita buat saja panjangnya 15. Kemudian dia indeksnya kita buat dia sebagai primary key-nya. Lalu yang kedua ada user ID. Nah, ini nanti akan digunakan untuk menyimpan user yang melakukan transaksi. Untuk panjangnya 11, tipe datanya integer. Lalu yang ketiga adalah customer ID. Nah, ini nanti digunakan untuk mencatat ID dari customer yang melakukan pembelian. Nah, untuk customer ini untuk panjangnya 11, tipe datanya integer.
Lalu untuk statusnya dia boleh nul ya untuk customer, karena untuk customer ID ini bisa kita masukkan, bisa juga tidak. Lalu yang ketiga ada created at. Nah, created at ini digunakan untuk mencatat tanggal transaksi. Kita gunakan saja date time. Lalu yang kelima updated at. Kita gunakan date time juga. Nah, ini jika sudah, kita save saja. Nah, sekarang kita sudah membuat tabel sales-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan untuk membuat tabel sales detail. Kita kembali lagi ke database toko buku. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini kita buat namanya sales detail. Lalu untuk kolomnya ada 6. Kita go saja. Nah, yang pertama di sini ada sale ID. Tipe datanya adalah varchar, panjangnya 15. Lalu yang kedua ada book ID. Nah, ini dia tipe datanya integer, panjangnya 11. Lalu yang ketiga ada amount. Nah, ini untuk amount ini dia tipe datanya integer, panjangnya 11. Lalu ada price. Price itu tipe datanya float. Lalu yang kelima ada discount. Discount ini dia tipe datanya float juga. Dan yang terakhir ada total price. Nah, untuk total price ini dia tipe datanya kita buat juga float. Nah, ini untuk tabel sales detailnya. Ini bisa kita save saja. Oke, sudah ya. Jadi di dalam database toko buku ini kita sudah membuat tabel sale dan tabel sales detail. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi yang pertama, yaitu kita akan membuat layout untuk aplikasi point of sales kita. Kita buka aplikasi toko buku kita ke dalam VS Code, dan seperti biasa kita jalankan aplikasi toko buku kita. Kita buka terminal, lalu kita jalankan PHP Spark Serve. Oke, ini aplikasi toko buku kita. Kita login aja, untuk usernya adalah admin. Oke, kita sudah berhasil masuk ke dalam aplikasi toko buku kita. Nah, sekarang kita akan mencoba membuat layout untuk point of sales kita. Kita nanti akan menambahkan satu menu di sini, yaitu menu transaksi. Di mana nanti untuk menu transaksi ini, di dalamnya ada submenu. Salah satu submenunya adalah penjualan. Kita kembali lagi ke VS Code. Terminalnya kita close saja, Ctrl backtick. Lalu kita ke view. Nah, di dalam view ini kita buat folder baru, yaitu untuk penjualan. Kita klik kanan lalu new folder. Kita beri nama foldernya adalah penjualan. Nah, di dalam folder penjualan ini kita buat view, yaitu index.php. Nah, ini nanti untuk index.php ini akan kita gunakan untuk menampilkan halaman utama dari point of sales kita. Nah, nanti untuk scriptnya bagaimana? Kita bisa kopikan saja dari halaman indeks yang lain. Nah, di sini kita kopikan saja dari galeri ya. Kita buka halaman indeks di dalam galeri. Ini kita Ctrl A saja. Kita blok semuanya, Ctrl C untuk copy. Lalu untuk indeks galeri ini kita close saja. Nah, yang baru saja kita copy scriptnya itu kita pastekan di dalam index.php milik penjualan. Nah, ini tinggal yang ada di dalam chart body ini kita kosongkan, berarti sampai sini. Nah, berarti nanti di dalam chart body ini akan kita gunakan untuk halaman postnya. Ini untuk judulnya, ini pengelolaan kita hapus saja. Oke, ini untuk script utamanya untuk halaman index.php.
Kita simpan. Nah, nanti kita akan mencoba membuat tabel-tabelnya tadi ya, halaman posnya. Tapi untuk sementara kita biarkan dulu untuk halaman indeksnya itu seperti ini. Nah, nanti kita akan melengkapi untuk halaman posnya. Untuk sementara untuk halaman posnya ini seperti ini dulu. Nah, kita lewati dulu, kita ke controller, kita buat controller untuk mengakses halaman penjualan, yaitu fitur posnya ini ya. Kita ke controller, atau teman-teman bisa buat manual, atau teman-teman bisa buat menggunakan terminal. Kita buka saja terminalnya, Ctrl backtick, kita new terminal ya. Kita gunakan saja git bash. Lalu di dalam sini kita gunakan php spark make.2 controller. Nah, nama controllernya adalah penjualan. Jangan lupa untuk huruf P-nya adalah huruf kapital. Kita enter. Nah, jika berhasil di sini ada pesan file created, dan di dalam controller, di dalam folder controller ini ada controller yaitu dengan namanya penjualan. Kita buka saja. Ini untuk terminalnya kita close lagi, Ctrl backtick. Jadi untuk isi controller penjualan untuk script utamanya seperti ini. Nah, selanjutnya kita coba akses halaman indeks yang tadi kita buat, yaitu ke fungsi indeks ini. Nah, kita panggil di sini. Seperti biasa ya, kita menggunakan array data untuk mengirimkan beberapa data. Salah satunya adalah title. Nah, title ini nanti akan kita peroleh dari variabel define yang namanya underscore title. Ini jangan lupa untuk array datanya titik koma. Nah, untuk sementara di dalam data ini kita hanya mengirimkan title. Lalu kita returnkan ke view. Nah, view-nya yang akan kita tampilkan di sini kita peroleh dari folder penjualan yang namanya adalah file index. Jangan lupa untuk array datanya kita kirimkan ke dalam view-nya ini. Oke, ini untuk controllernya sudah kita simpan. Nah, sekarang kita buat routing untuk mengakses controller ini, mengakses fungsi indeks yang ada di dalam controller penjualan. Kita ke config, lalu ke routes.php. Nah, kita buat di sini. Kita gunakan routes. Lalu untuk metodenya adalah get. Lalu untuk nama routingnya kita gunakan adalah jual. Nah, jual ini akan kita gunakan untuk mengakses controller penjualan dan fungsinya adalah index. Kita simpan. Nah, ini untuk routing ini, routing jual ini akan kita akses di dalam menunya, yaitu di dalam sidebar.php. Nah, kita kembali ke view lagi, kita ke folder layout, kita ke sidebar.php ini. Nah, di dalam sidebar ini nanti kita akan membuat sebuah menu, yaitu namanya penjualan, dan di dalam menu penjualan itu nanti ada submenu. Salah satu submenunya adalah transaksi. Nah, untuk script membuat menu yang ada levelnya seperti itu, ada menu, ada submenu, kita menggunakan script ini ya. Kita gunakan script ini, dimana untuk yang baris pertama ini, yang transaksi huruf kapital ini untuk grupnya. Jadi istilahnya ini tidak wajib, tapi di sini saya akan membuat pengelompokan bahwa menu ini adalah kategorinya menu transaksi. Nah, untuk menu-menu yang kemarin-kemarin kita buat seperti data buku, kemudian data customer, supplier, itu bisa kita kategorikan sebagai data master. Nah, ini bisa kita copy saja dari baris ini, kita Ctrl C, lalu kita pastekan di atas data buku ini ya. Nah, kita pastekan di sini, lalu ini kita ubah menjadi data master. Nanti tampilannya seperti apa? Kita coba, kita kembali ke browsernya, kita refresh. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Ini untuk transaksi, salah satu menunya nanti ada penjualan. Mungkin ada juga teman-teman jika ingin membuat transaksi atau menu untuk pembelian. Lalu di sini untuk data master ada data buku, galeri, supplier, customer, dan user. Nah, ini sebenarnya untuk data master ini kita bisa membuatnya juga menjadi submenu seperti ini.
Nah, untuk menu penjualan ini kan menu tapi di bawahnya ada submenu. Nah, tadi untuk submenunya adalah transaksi. Nah, ini ya. Ini adalah submenu transaksi. Nanti ketika transaksi ini diklik, kita akan mengakses routing jual yang tadi kita buat ya di routes.php ini. Nah, ini untuk routing ini akan kita akses di menu penjualan di submenu transaksi. Kita kembali ke sidebar-nya, ke transaksi ini ya. Nah, ini href-nya kita buat yaitu jual. Mengakses routing yang namanya jual. Kita simpan, lalu kita refresh lagi browsernya. Lalu kita coba akses menu penjualan ke submenu transaksi. Kita klik. Nah, ini untuk routingnya sudah. Nah, ini di sini ada error, kita belum membuat variabel define-nya itu yang title ya. Nah, kita ke controller penjualan. Di bawah use ini kita buat define. Nah, define ini nama variabelnya ya, title. Lalu untuk judulnya adalah penjualan. Jangan lupa titik koma. Kita simpan, lalu kita refresh lagi browsernya. Nah, sudah berjalan ya. Nah, ini untuk halaman indeksnya kita sesuaikan. Kita kembali ke index.php. Nah, di sini mungkin kita buat transaksi title. Title-nya tadi penjualan ya, berarti di sini transaksi penjualan. Lalu untuk listnya di sini kita ubah juga menjadi transaksi. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, nanti di dalam penjualan ini, nanti kita akan membuat tabel untuk postnya. Kita kembali ke index.php. Nah, di dalam chart body ini kita buat tampilan untuk postnya. Nah, yang pertama kita ingin menampilkan 3 buah field dan 2 button ya. Nah, field-fieldnya itu yang pertama ada field tanggal hari ini, lalu customer yang nanti akan melakukan pembelian, dan juga user yang melakukan transaksi. Kemudian untuk tombolnya adalah tombol yang kita gunakan untuk memilih produk atau memilih buku yang akan dibeli oleh customer, dan juga tombol untuk memilih customer yang melakukan pembelian. Nah, untuk membuatnya kita bungkus dulu untuk ketiga field dan 2 button itu kita bungkus ke dalam komponen yang namanya container. Nah, kita buat div titik container. Nah, ini artinya kita membuat tag div dengan kelasnya adalah container. Nah, jika kita enter nanti akan seperti ini. Nah, kemudian di dalam kelas container ini kita buat lagi div dengan kelasnya adalah row. Kita enter. Nanti akan buat seperti ini. Selanjutnya di dalam row ini kita buat lagi div, yaitu untuk membuat kolom. Kita gunakan div call, yaitu div dengan kelasnya kolom. Nah, kemudian di dalam div call ini, di dalam kelas call ini kita buat sebuah label, yaitu untuk menampilkan label. Nah, untuk labelnya di sini kita menggunakan kelas, yaitu untuk kelasnya adalah call form label. Nah, untuk nama labelnya yang pertama adalah tanggal. Nah, ini adalah tanggal hari ini ya. Nah, di dalam call yang pertama ini kita buat inputan. Kita gunakan input. Lalu kita enter di sini. Nah, type-nya adalah date ya, karena ini adalah tanggal. Lalu di sini kita gunakan yaitu kelasnya form control. Dengan value defaultnya adalah tanggal hari ini. Kita gunakan php echo, yaitu php control spasi enter. Lalu di sini kita tuliskan saja date. Lalu di dalam date ini kita buat yaitu y/m_d. Kita tekan ALTZ biar rapi, lalu kita simpan. Nah, sekarang ini kita coba refresh browsernya, kita lihat tampilannya seperti apa. Kita refresh. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Nah, ini terlalu panjang ya, jadi kita tidak menggunakan form control ya. Ini untuk form controlnya kita hapus saja, jadi kita hanya menggunakan atribut type dan juga value. Kita coba simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, nanti akan seperti ini. Nah, ini untuk kolom yang pertama, kita buat 3 kolom lagi. Ini bisa kita kopikan saja.
kita pastekan di bawahnya. Lalu untuk label yang kedua adalah customer atau user dulu aja ya. Nah, ini user ini adalah nanti akan menyantumkan username yang login atau yang melakukan transaksi. Nah, untuk inputannya tipenya adalah text. Lalu untuk value-nya kita peroleh dari fungsi user. Nah, fungsi user ini kita peroleh dari library meetout ya. Kemudian kita panah, kita akses yang namanya username. Nah, ini untuk field tanggal dan username-nya ini kita buat dia tipenya adalah disable, berarti tidak bisa diubah-ubah ya, atau tidak aktif. Yang ini juga kita buat dia sebagai disable. Kita simpan, lalu kita coba refresh lagi. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Oke, gitu. Kita buat kolom yang ketiga, yaitu untuk menampung customer yang melakukan transaksi. Kita kembali lagi ke index.php. Ini kita copy lagi. Kita pastekan di bawahnya. Untuk labelnya kita ganti customer. Lalu untuk value-nya ini kita kosongkan saja, karena belum ada isinya ya. Dan untuk jenis field-nya adalah disable. Kita simpan. Lalu kita refresh lagi. Oke, seperti ini. Ini kita sudah membuat 3 field. Nah, sekarang kita buat kolom lagi untuk buttonnya. Kita gunakan saja div call. Lalu di dalam div call ini kita buat button. Nah, button yang pertama adalah pilih produk. Untuk buttonnya ini dia kelasnya adalah btn primary. Nah, ini kita kopikan saja, Shift Alt panah bawah. Lalu button yang kedua adalah pilih customer. Untuk jenisnya mungkin warning saja. Kita simpan, kita coba refresh lagi. Nah, nanti akan seperti ini tampilannya. Atau mungkin untuk yang customer ini kita buat dark. Kalau dark berarti seperti apa ya? Berarti dia warnanya hitam. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, bisa seperti ini ya. Ini untuk tanggalnya dia belum muncul ya. Harusnya tanggal hari ini. Oh, ini bukan pakai slash tapi pakai strip YMD. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, tanggalnya sudah tanggal hari ini. Lalu untuk usernya adalah username dari user yang login. Lalu untuk customernya nanti akan kita isi ketika kita telah memilih customer yang ada di tombol customer ini. Jadi intinya seperti itu ya teman-teman. Jadi nanti ketika kita klik pilih customer ini, nanti akan ada muncul modal dialog yang isinya adalah daftar customer. Nah, ketika customer itu dipilih, nanti datanya akan terisi di customer ini ya, di field customer ini. Begitu juga untuk yang produk. Jadi ketika kita pilih tombol produk ini, nanti akan muncul list produk. Nah, ketika produknya diklik, produknya itu nanti akan masuk ke chart atau ke keranjang belanja. Nah, nanti untuk keranjang belanjanya, kita akan buat di bawahnya ya. Nah, selanjutnya kita akan membuat keranjang belanjanya akan seperti apa. Nah, untuk keranjang belanjanya, kita akan membuatnya ke dalam bentuk tabel. Nah, sekarang kita kembali lagi ke index.php. Di bawah kontainer ini, berarti setelah ini ya, kita buat sebuah tabel. Kita gunakan table. Lalu di dalam table ini dia ada kelas. Nah, kelasnya adalah table. Lalu table stripped. Lalu table lagi strip hover. Lalu di dalam table ini ada headernya, kita gunakan thehead. Nah, di dalam thehead ini ada judulnya ya. Kita gunakan tr. Lalu di dalam tr ini kita gunakan th. Th itu berarti untuk membuat kolom yang ada di dalam header. Yang pertama ada nomor. Kita copy saja, Shift Alt panah bawah. Lalu kolom yang kedua ada
produk. Kolom yang ketiga adalah jumlah. Kolom keempat harga satuan. Kolom kelima yaitu diskon. Dan di kolom yang keenam adalah subtotal. Kita simpan. Lalu untuk bodinya kita gunakan T-body. Nah, isi dari body ini kita kosongkan. Lalu untuk bodinya kita memiliki kelas yaitu detail chart. Nah, nanti chartnya yang dipilih itu atau produk yang dipilih itu nanti akan masuk ke chart. Nah, chartnya ini nanti akan ditampilkan di dalam body ini, dimana bodinya ini memiliki kelasnya yaitu detail chart. Oh, bukan kelas ya, tapi ID. Jadi untuk bodinya ini memiliki ID yaitu detail chart. Kita simpan, lalu kita refresh lagi browsernya. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini ya. Oke, ini untuk jaraknya terlalu mepet sama kolom yang di atas ya. Mungkin kita bisa tambahkan MT 4. MT itu artinya margin top. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Oke, sepertinya sudah cukup ya. Oke, kita kurang satu kolom lagi di sini yaitu aksi, dimana nanti aksinya ini bisa untuk menghapus produk yang dipilih atau menghapus produk yang sudah ada di dalam keranjang belanja. Kita tambahkan satu kolom lagi, kita gunakan TH yaitu aksi. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Oke, sudah ya. Nah, mungkin untuk isi tabelnya ini kita buat kosong saja. Kalau kosong berarti di dalam T-body ini kita gunakan yaitu TD. Oh, kita gunakan TR dulu ya, TR untuk membuat barisnya. Lalu di dalam TR kita gunakan TD. Kita simpan, lalu kita refresh lagi coba. Oke, untuk TD-nya sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kolom ya. Berarti kita gunakan calls span yaitu 7. Nah, isi dari TD-nya adalah belum ada transaksi. Misalnya seperti itu, kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, sekarang kita ingin di bawah keranjang belanja ini, di bagian sebelah kiri, ini nanti muncul total yang harus dibayarkan oleh customer. Lalu yang sebelah kanan, nanti di sini ada field, yaitu untuk inputan nominal, lalu untuk menampilkan kembaliannya berapa. Dan di sini juga nanti kita akan membuat dua buah tombol, yaitu tombol bayar dan juga tombol reset atau untuk membuat transaksi baru. Nah, sekarang kita buat dulu ya untuk kolomnya. Sama seperti yang bagian paling atas ini, kita gunakan container. Nah, di bawah tabel ini kita gunakan div container. Nah, di dalam div container ini kita buat div row. Karena nanti untuk tampilannya akan satu baris ya, jadi dari kiri ke kanan. Lalu kita buat dua kolom, kita gunakan div call. Jadi ada dua div call ya. Nah, ini ada dua kolom yang nanti akan kita buat. Nah, kolom yang pertama ini yang sebelah kiri digunakan untuk menampilkan total yang harus dibayarkan. Kita gunakan label. Nah, untuk label ini di dalamnya ada kelas sama seperti tadi. Kelasnya apa ya? Kita lihat di atas, yaitu kelasnya adalah call from label. Call from label. Lalu untuk nama labelnya adalah total bayar. Lalu di bawah label ini kita gunakan H1 untuk menampilkan nominalnya. Kita gunakan span. Misalnya untuk nominalnya Rp 100.000 ya. Seperti ini. Nah, di span ini kita gunakan yaitu ID yang namanya span total. Ini untuk kolom pertama. Lalu untuk kolom kedua ini akan kita gunakan untuk menampilkan field inputan nominal, field untuk menampilkan kembalian, dan tombol pembayaran dan juga transaksi baru. Lalu untuk fieldnya, yang pertama kita akan membuat field untuk inputan nominalnya.
kita gunakan div row. Nah, di dalam div row ini kita buat yaitu label. Nah, label ini sama seperti tadi menggunakan kelas yang namanya call form label. Nah, ini untuk labelnya adalah nominal. Nah, ini untuk memasukkan nominal. Nah, ini untuk labelnya kita buat ya lebarnya call-nya 4 ya. Jadi selebar 4 kolom. Lalu untuk inputannya kita bungkus menggunakan div. Nah, div-nya kita gunakan call 8. Jadi untuk div-nya ini, untuk yang field-nya selebar 8 kolom. Kita gunakan tag input. Untuk tipenya kita biarkan teks. Lalu untuk kelasnya kita gunakan form control. Lalu untuk ID dari kelasnya kita gunakan yaitu nominal. Dan dia tipenya auto complete-nya itu off. Oke, kita simpan dulu. Kita coba refresh tampilannya jadinya seperti apa. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, ini untuk nominalnya. Nah, di bawahnya ini kita tampilkan lagi field untuk menampilkan kembalian. Kita gunakan yang sama saja seperti nominal. Ini bisa kita copy saja div row ini. Kita copy, lalu kita pastekan di bawahnya. Tinggal kita ganti untuk labelnya adalah kembalian. Lalu untuk fieldnya, untuk inputannya, ID-nya kembalian. Kemudian untuk tipenya, dia bukan auto complete, tapi dia disable. Karena untuk kembalian ini kan kita tidak ngotak-atik di fieldnya ya. Jadi dia hanya untuk menampilkan saja. Kita simpan, kita refresh lagi. Oke, seperti ini. Nah, di sini untuk fieldnya terlalu dempet ya. Kita buat jarak. Di dalam row-nya ini kita tambahkan margin yang atas ini saja mungkin ya. Nah, untuk membuat jaraknya kita gunakan margin button. Nah, di dalam div class row ini kita gunakan mb margin bottom. Gunakan saja 4 ya. Seperti ini, kita simpan. Atau 4 kayaknya terlalu lebar, 3 saja. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Nah, ini sudah. Kemudian untuk yang kembalian juga kita tambahkan margin buttonnya yaitu 3. Nah, sekarang kita buat tombolnya. Nah, untuk tombolnya kita gunakan div lagi, titik. Kita buat mb3, titik, lalu row. Enter. Nah, di dalam div ini ada button. Nah, buttonnya namanya adalah bayar. Nah, untuk button ini, dia memiliki kelas, yaitu btn success. Lalu button yang kedua kita kopikan saja shift alt panah bawah. Untuk button yang kedua kita gunakan yaitu secondary. Nah, untuk button ini berarti transaksi baru. Kita simpan, kita coba refresh ya. Oke, seperti ini. Nah, ini untuk buttonnya dia itu ya, tidak satu baris, kita buat dia buttonnya satu baris. Nah, untuk button yang satu baris ini kita bisa cari referensi dari Bootstrap ya. Kita akses lagi getbootstrap.com, get started. Lalu kita cari komponen yaitu buttons. Kita cari buttons yang bersebelahan ya. Nah, ini ada banyak ya untuk buttonnya. Kita coba cari yang sesuai saja. Group button biasanya. Nah, ini kita bisa gunakan ini saja ya, button block ini. Ini kita copy. Kita pastekan saja di sini. Kita refresh lagi coba ya. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk namanya bisa kita ganti. Yang pertama adalah tadi bayar. Yang kedua adalah transaksi baru. Untuk tipenya yang pertama sukses. Lalu yang kedua untuk tipe buttonnya adalah secondary.
Oke, untuk type-nya, type button ini kita hapus saja. Oke, sudah ya, kita simpan, lalu kita coba refresh. Oke, nanti jadinya seperti ini. Biar dia agak lebar, lebarnya sama, untuk bayar ini kita tambahkan satu kata lagi ya, yaitu misal proses bayar. Kita simpan, lalu kita refresh lagi. Oke ya, seperti ini ya. Ini adalah tampilan untuk keranjang belanjanya. Nah, nanti ketika produknya dipilih, nanti produknya akan tampil di tabel keranjang belanja ini. Lalu nanti untuk total pembayarannya akan muncul di bagian sebelah kiri ini ya. Kemudian nanti user atau kasir itu tinggal memasukkan nominal, lalu tinggal klik proses bayar. Kemudian untuk kembaliannya nanti akan muncul di field kembalian ini. Nah, secara garis besar prosesnya seperti itu. Nah, di sini untuk customer, dia sifatnya opsional. Jadi nanti user bisa menambahkan customer, bisa juga transaksinya itu tidak melibatkan customer. Jadi intinya tidak mencatat data customer yang melakukan transaksi tersebut ya. Oke, begitu teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikuti. Jadi tampilannya hanya seperti ini untuk fitur point of sales yang nanti akan kita buat. Cukup simpel ya. Semoga bisa dipahami oleh teman-teman. Mungkin untuk materi sesi kali ini, kita hanya membuat layoutnya saja ya. Layout untuk point of sales kita. Nah, nanti untuk materi selanjutnya kita akan mencoba menerapkan keranjang belanja atau chart. Jadi nanti ketika kita memilih produknya yang dipilih itu nanti akan masuk chart, dan chartnya itu nanti akan ditampilkan di tabel transaksi ini. Oke teman-teman, demikian untuk materi tutorial kali ini. Kita akan jumpa lagi di materi selanjutnya. Saya Kianom undur diri, dan salam coding.